warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatihah, NIM E 2019-3112, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan tema kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut dengan monetary expansive policy. Apa itu? Yaitu suatu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya yaitu adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan suatu negara pada saat mengalami inflasi atau kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu ada tujuan dari kebijakan moneter itu. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam suatu perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu ada instrumen kebijakan moneter. Apa saja instrumen kebijakan moneter itu? Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cadangan kas. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Yang kelima ada kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir ada penyesuaian tingkat suku bunga. Poin yang kelima yaitu ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yaitu ada dua mazhab. Yang pertama ada mazhab Latis Haduna. Dan yang kedua ada mazhab mainstream. Selanjutnya poin yang terakhir ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan instrumen kebijakan moneter pada negara. Pada ekonomi Islam ini yang pertama ada nisbatul ihtiyati. Yang kedua ada ikna al-ma'wi. Yang ketiga ada nisbatul ikrot. Yang keempat ada i'adatus sanadat. Yang kelima ada as-sakwal islamiyah. Yang keenam ada islamic sukuk. Yang ketujuh ada al-istismar al-hukumi. Dan yang terakhir ada adatut tasdik. Begitu. Mungkin di sini saya hanya dapat menjelaskan mengenai kesimpulan dari pemaparan materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Selebihnya bisa dilihat pada video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai dosen pengampu dari ekonomi makro Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.